Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di ruangan ini. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu disunnahkan atau dianjurkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua tingkat atau ketua kelasnya agar memimpin doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak harap kalian merapikan tempat duduk kalian sehingga suasana kelas itu menjadi nyaman, ya. Baik. Sebelumnya Bapak mau tahu dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kuat. Oh, Kuat. Biasanya itu Kuat itu selalu hadir. Baik. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak mau tanya dulu kepada kalian, ya. Kita kan akan membahas yang namanya husnuzon, ya. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama, husnuzon kepada diri sendiri. Baik. Apa itu pengertian husnuzon? Ya. Apa itu pengertian husnuzon? Iya, tepat sekali. Itu husnuzon secara umum itu diartikan sebagai berbaik sangka. Ya. Apa manfaat kita mempelajari hal ini? Pelajaran ini memiliki manfaat, yaitu bagaimana kita bisa mencontohkan atau mempraktikkan diri kita, ya. Bagaimana untuk mempraktekkan sifat husnuzon ini. Nah, ya. Karena sifat husnuzon ini sifat yang baik, ya. Baik. Kemudian adapun tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kali ini kalian itu selaku siswa, ya, siswa mampu menjelaskan tentang husnuzon, ya. Kemudian yang kedua, apa itu tujuannya? Yang kedua itu adalah kalian selaku siswa, ya, harus mampu menyebutkan saja, ya, macam-macam husnuzon. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Baik. Setelah itu kita masuk kepada materi pokok kita. Ya. Jadi materi pokok yang akan kita pelajari yaitu tentang husnuzon, ya. Tentang husnuzon. Yaitu husnuzon ini memiliki 3 macam. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Baik. Apa itu husnuzon? Apa itu husnuzon? Ya. Husnuzon ini yang memiliki arti berbaik sangka, ya. Di dalam kata zon
di dalam kata zon itu memiliki arti yaitu ragu. Memiliki arti ragu. Di dalamnya memiliki keraguan-raguan, ketidakpastian, ya, entah itu salah atau itu benar. Jadi istilah zon itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama husnuzon, yang kedua itu suudzon. Nah, suudzon dan husnuzon. Apa itu husnuzon? Nah, husnuzon itu ya itu tadi berbaik sangka. Berbaik sangka. Sedangkan suudzon itu adalah buruk sangka. Berburuk sangka. Nah, kemudian di dalam husnuzon ini ada 3, ya, seperti kita sebutkan di materi pembelajaran tadi, ada 3. Husnuzon ada 3, yaitu yang pertama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada manusia. Kemudian yang ketiga, itu husnuzon kepada diri sendiri. Baik. Ini tentang macam-macam husnuzon. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya, ya, hukum untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Karena apa? Karena untuk mendukung proses pemantapan jiwa seseorang, ya, jiwa manusia, ini sangat bermanfaat, ya, dan sangat penting ditanamkan diri manusia di dalam dirinya sendiri, ya. Dan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan yang namanya sikap tawadhu, ya, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ketentuan yang Allah berikan kepada dirinya, niscaya dia menerima, ya, entah itu baik atau bagi dirinya, entah itu pun buruk bagi dirinya. Itu menurut dia, ya. Tapi yang Allah berikan kepada dia, entah itu baik atau buruk, itu adalah yang baik untuk dirinya, ya. Allah lebih tahu apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Jadi begitu, ya. Baik. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Jabir Al-Ansari, bahwa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qabla mautihi bi thalathati ayyam yamutu ahadukum la yamutu ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Apa artinya dari hadis ini? Hadis ini mengatakan, janganlah kamu, ya, mati melainkan kamu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Jadi adapun sikap husnuzon ini, ya, memiliki berbagai keutamaan. Di antaranya adalah
menenteramkan jiwa seseorang, ya, menenteramkan jiwa seseorang serta memantapkan iman manusia. Ya, sifat ini itu melahirkan apa tadi? Melahirkan sikap tawadu, ya, percaya diri, kemudian berbaik sangka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita bermuhasabah diri untuk melihat berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sekeliling kita, ya kan? Entah itu nikmat Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, ya kan? Kalau misalkan Allah memberikan hal buruk kepada dirinya, bagi dirinya, ya, dia ini merasakan hal buruk, tetapi sesungguhnya menurut Allah Subhanahu wa taala yang telah tahu, ya, yang maha mengetahui, itulah yang baik untuk dirinya, ya kan? Meski dirinya merasa tidak baik. Ada suatu contoh, ya, ada suatu perjalanan seorang laki-laki, ya kan? Seorang laki-laki di depan pegunungan, ya, di depan pegunungan, sehingga pas di hujung jurang, motornya kempis, ya, bocor gitu. Motornya bocor sehingga dia merasa Allah ini tidak adil baginya, ya kan? Allah ini tidak adil baginya. Karena apa? Bannya itu bocor, ya kan? Setelah berjalan sekian lama. Kemudian apa? Setelah berselang beberapa menit kemudian terjadilah longsor, ya, di jurang tersebut. Maka dia memegang kepalanya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpikir, oh, inilah tujuan Allah membocorkan ban si fulan ini, ya, karena di depannya terjadi musibah. Jadi kita selaku manusia harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah, ya. Apapun itu yang Allah tetapkan berarti baik untuk dirinya. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada sesama manusia. Nah, jadi kalau husnuzon kepada sesama manusia ini kita tidak boleh terlalu buru-buru, ya, untuk menetapkan orang itu salah. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru sebelum kita mengetahui apa itu kebenarannya, entah itu benar atau itu salah, ya kan? Kita harus mencari kebenaran terlebih dahulu, ya. Tidak boleh kita menetapkan sementara kita belum tahu kebenarannya, oh, orang ini salah, oleh karena kita terbawa oleh mulut orang lain atau mulut tetangga mungkin, ya kan? Baik. Kemudian di dalam Al-Quran, ya, telah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ada siapa yang tahu di sini? Mungkin Adnan? Ayat 12, Syamil? Tidak tahu. Baik. Jadi apa artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian, ya, untuk kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian dari kamu mengunci, ya, sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka
tentulah kamu merasa jijik ya kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini lalu bagaimana dengan curiga? Ya, lalu bagaimana dengan curiga? Curiga ya dengan tidak berdasarkan, hanya sebatas curiga tanpa ada dasar, maka ini dilarang di dalam Islam. Ya. Maka yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan itu apa? Yang dianjurkan adalah tetap waspada. Ya, yang dianjurkan tetap waspada, bukan curiga tanpa ada dasar. Nah, ini tentang husnuzon kepada sesama. Misalkan si fulan, ya kan? Kita tidak tahu, kita belum tahu nih, ya kan? Kita belum tahu tentang si fulan ini. Kemudian ada tetangga ngomong bahwa si fulan ini berzina. Sementara kita belum tahu nih tentang kebenarannya. Kita jangan dulu untuk apa? Percaya lebih dulu sebelum kita mengetahui kebenarannya. Yang mana di dalam Islam memiliki saksi itu minimal 4 orang. Barulah kita bisa membenarkan atau mempercayai saksi tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas yang ketiga, poin ketiga, yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri ini sangat penting, ya, sangat penting kita tanamkan di dalam jiwa kita sendiri. Karena apa? Karena akan menimbulkan sikap percaya diri, ya, sikap percaya diri bahwa kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik, ya, menjadi orang yang lebih baik, tidak pesimis, selalu optimis, ya kan? Untuk selalu ingin menjadi baik. Jangan gara-gara suudzon atau berburuk sangka kepada diri sendiri yang bisa melemahkan mental kita, ya kan? Tidak mau beribadah lagi, putus asa, ya kan? Sebagaimana diketahui bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi apabila seorang berburuk sangka pada dirinya tentang misalkan dia berbuat dosa, ya, saya telah berbuat dosa, ya, dan dia berputus asa untuk bertaubat. Nah, ini salah. Ya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Hujurat tadi. Jadi sikap husnuzon kepada diri sendiri itu sangat baik, ya. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari sikap husnuzon? Ya. Ada pun hikmah yang bisa kita ambil di sikap husnuzon ini, paling sedikit itu kita mengambil ada 5. Ya. Ada 5 poin. Yang pertama, sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menenteramkan jiwa seseorang manusia. Ya. Akan menenteramkan jiwa seseorang manusia. Yang kedua, itu husnuzon kepada Allah itu menunjukkan ketakwaan diri manusia, ya, menimbulkan sifat sabar, ya, dan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena senantiasa menerima apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, entah itu baik, ya,
entah itu buruk menurutnya. Kemudian poin keempat, husnuzon kepada sesama itu akan disenangi orang. Kenapa? Karena kita selalu berbaik sangka kepada orang itu, sehingga tidak menimbulkan sikap iri kepada dia, sikap dengki kepada dia pada orang itu, ya kan? Sehingga orang pun mencintai kita, senang kepada kita, ya kan? Karena tidak ada permusuhan di antaranya. Kemudian sikap husnuzon akan menjauhkan diri seseorang, ya, dari perbuatan pesimis, kan? Perbuatan iri, dengki tadi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pun kesimpulan, ya, kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini, ya. Kesimpulannya adalah husnuzon itu ada 3 macam, ya. Yang pertama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang kedua husnuzon kepada sesama manusia, kemudian husnuzon kepada diri sendiri, ya. Sedangkan husnuzon itu artinya berbaik sangka, sedangkan suudzon itu berburuk sangka, ya. Kemudian husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Kemudian husnuzon kepada sesama itu akan menimbulkan kecintaan di antara kalian, di antara orang yang berhusnuzon tadi. Kemudian selanjutnya husnuzon kepada diri sendiri, ya. Pada diri sendiri akan menanamkan sikap percaya diri, ya kan? Kemudian sikap husnuzon akan menjauhkan dari perbuatan pesimis, ya kan? Dari perbuatan putus asa dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kemudian selanjutnya minggu depan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi rojak, ciri-ciri rojak dan taubat. Insyaallah akan Bapak sampaikan di pelajaran materi yang akan datang. Baik, kalian Bapak tugaskan untuk mengerjakan soal, dan minggu depan kalian antar, ya, nanti akan Bapak kasih nilai. Kalau misalkan ada yang lebih tinggi, Bapak akan kasih hadiah, ya. Baik, kalau misalkan sampai di sini sudah jelas, apa kalian ingin bertanya atau ada yang belum jelas bagi kalian? Baik, kalau misalkan sudah jelas, Bapak harap kalian semua akan mengulangnya kembali di rumah. Entah itu tidak banyak pun waktunya, sedikit pun silakan, ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.